Tuh nak, Om Grady datang pakai mobil baru. Halo Mas. Halo. Datang lagi ke Klaten gue. Alhamdulillah. Aduh, gimana kabarnya? Baik. Mantap ya. Gila. Keren nih. Bawa Jayco gue. Kemarin kan kita ke Kudus nih, lu mau ngajak gua kemana hari ini? Nah, gimana ya? Dibawa kemana nih yang cocok buat ngetes performanya Jayco J8? Nggak tahu kan lu yang ngajakin. Nah, kan Mas yang orang sini. Oh, gini aja. Gue bawa dulu aja mobilnya nih ceritanya. Yang paling gampang adalah nganter anak sekolah dulu. Cocok sih, cocok. Ayo masuk. Jam 7.30 udah masuk, sekarang 7:09. Waduh, jauh ya? Siap lo dari tadi jam 7. Ya kan nungguin Om Grady nah. Disalahin. Oh, disalahin. Misi sukses. Sarapan dulu, Gret. Ayo, let's go. Ayo, sarapan dulu. Kaget kan lu? Random banget. Pagi-pagi bikin video, malah suruh kata anak sekolah. Jadi kalau gue bikin video nggak pakai setting-settingan, Pak. Langsung aja kita mau kemana. Natural, Gua kasih elemen of surprise. Lu tau gak ya kaget kayak gini tuh gak siapa? Siapa? Si Jajago. Gue juga sih David tadi. Masuk sih. Si Jajago bilang, ini kita nggak di briefing dulu atau apa? Enggak, ya udah jalan aja, kita ngobrol aja udah. Ngalir aja. Apa adanya aja, emang gue pagi pengen nganter anak sekolah, lu datang. Ini 50 watt ya? Ya. Udah wireless charger 50 watt. Jadi gue demen nih. Karena dia 50 watt wireless tapi dia ada kipasnya. Iya, jadi kalau di wireless kadang-kadang panas HP-nya ya. Kadang-kadang emang pasti panas. Pasti panas. Ini mobil sih walaupun gue belum pernah nyoba ya, belum pernah minjem. Ya setidaknya gue tau lah speknya lah. Iya. Kan udah familiar lah ya. Udah familiar lah ya. Oh iya, gue pernah nyobain mobil ini waktu itu tahun lalu di Cina. Oh, langsung di sana dong. Iya. Gue tau lah spek segala macamnya lah ya. PHEV, 180 kilo apa 200 ya, tergantung pakai CLTC atau NEDC. Betul, dia kapasitasnya gede. Terus juga dia punya 3 motor. Ya. 95 turbo, udah tau lah gue lah ya. Kalau angka-angkanya gue nggak tahu exactly-nya berapa. Tahu cuma nggak hafal. Kenceng dia. Kalau misalkan combine powernya tuh 530 HP. Torsinya 650. Gede banget. Itu udah mirip-mirip kayak GTR. Enggak, cuma kalau gua jadi lu sebenarnya, gua pengennya tuh pakai EV-nya aja. Mode EV mode bisa. Tinggal dipencet aja tuh. Gak bisa, Gret. Kenapa? Apakah ada settingan? Touch button has unlock, tap it, harus di tap it, tek. Nah, baru gitu. Oh, baru pindah. Nah, sekarang EV mode. Padahal tadi kan hybrid ya. Sekarang EV nggak kerasa ya perbedaannya ya. Nggak berasa. Dari listrik ke ininya. Ini bensin full. Bensin udah full kita. Range-nya 180 kilo. Iya. Nah, baterai itu 55% sekarang. Iya. 55% berarti masih bisa jalan 110 kilo lah, anggaplah. Ya, kalau dari spesifikasi harusnya bisa jalan segitu. Nah, kita coba. Ya. Sampai rest area Salatiga, ya. Nanti gua ajak lu makan di sana. Boleh. Belum sarapan kan? Belum. Nah, cocok. Oke, gaskan kita. Let's go. Kita mau kemana? Iya, tadi area juga. Belum ini juga ya? Belum. Enggak, gua bayangin gua lu ngajakin gua ke Kudus lagi kayak kemarin. Oh enggak, mau lihat ke pabrik mana lagi? Bukan visit pabrik nih kali ini nih. Pengen nyobain performanya mobil ini aja. Apa? Gimana ya? Kayaknya itu karena dia tenaganya gede dan dia juga all wheel drive, ARDIS ya istilahnya. Kayaknya harus yang bisa men-challenge performanya itu, Mas. Jadi yang mungkin tanjakan ekstrim atau misalkan yang memang butuh power gitu. Sama yang butuh handling juga gitu. Ada rekomendasi nggak, Mas? Dari kalau di sini yang paling dekat itu tanjakan ekstrim itu Cinomati. Wah, itu jauh nggak? Cuma bosen, gue udah berapa kali, udah berapa mobil yang gue bawa ke sana. Boleh dong yang lain kalau gitu. Nah, ada lagi di Dieng. Gue baru 2 kali. Tapi waktu itu kita ke Kerakalan. Ada 2, Kerakalan sama si Karim ya? Iya, si Karim. Menurut lu enak mana, Mat?
Si Karim aja belum pernah nyoba kita. Kamu pernah nyoba ya? Belum pernah nyoba. Oke. Boleh tuh Mas tuh. Ya wes, yuk kita Penasaran kesana juga yuk. gua. Sekalian kita ke Dieng nyari kentang. Oh, khasnya kentang di sana. Iya kan apa sih kentang? Carica. Carica, iya. Carica. Oh, carica sih enak sih, cuma untuk umur kita sekarang banyak kemanisan. Udah mulai aware sama kesehatan gitu. Di mobil ya, Ya, nggak sadar tiba-tiba kenceng ya. asli. Bener-bener nggak berasa, Mas. Tadi bilang, Gret, jangan kenceng-kenceng, Gret. Iya, tiba-tiba udah 100 ya. Lebih mah tadi mah. Lebih. 100. Gile. Effortless banget sih ini soal akselerasi. Ya jadi emang ini mobil Hmm, harganya 818, betul. pre-booknya 849. Iya. Bayangin lu mesen digas nih mobil 849. Iya, iya. Ya kan? Iya. Tapi kan emang nggak langsung ready stock kan, dia kan emang Betul. pre-book kan masih Ribut. kan. Pas launching 818. Lu kebayang nggak jadi yang beli? Udah nyiapin duit segitu. Ada budget buat ganti pelek nih katanya. Dapat budget lebih nih. Terus nih ya, Hmm? tuh kalau mobil begini ya, itu pasang kaca film Iya. bisa diskon. Kenapa tuh, Mas? Karena belakangnya udah tinted. Iya, ya belakang udah lebih gelap ya. Jadi cuma pasang depan sama kiri kanan driver sama cukup. penumpang kiri. Benar, Nah, benar, belakang benar. nggak perlu. Udah tinted Udah jadi udah gelap. gelap. Tapi ya, Hmm? yang paling gue suka dari mobil-mobil macam begini ya, Apa tuh, apa? dulu tuh kita bisa dapatin mobil dengan spek kayak begini, Iya. rasa berkendara, Yes. terus juga performa, Iya. itu kita harus ngeluarin minimal 2 miliar. Oh ya, bener-bener. Pokoknya udah M deh. Kalau buat dapetin kayak gini, Harga segini, nol cepetnya 5,4 detik. asli 5,4 detik mobil segede gini gitu. Iya, lu minimal tuh ini X5, Iya. ya, M50. Iya, bener. Minimal ini udah Eropa deh kalau Iya. performa yang dapatnya segitu. Iya, gua karena pernah punya mobil PHEV, Hmm? habis punya mobil PHEV, Iya. lu pengen PHEV lagi pasti. Kebayang sih. Itu Karena kan males bensin. orang udah ada yang ribet. Wah, gue mau pilih mobil bensin. Ada yang demen elektrik. Kenapa nggak dua-duanya aja jadi Iya. ini PHEV? Dan lu tau gak, dulu mobil PHEV gua tuh cuma Hmm? range-nya itu 48 kilo. Kecil tuh ya Elektriknya. baterainya ya. Terus Hmm. kalau misalkan kita pakai itu nggak dapat 48 kilo, Lebih kurang lagi. paling 42. Oh, oke. Itu pun udah hampir nggak pernah isi bensin. Itu aja udah jarang ya. Iya, Ini gimana sih? Ini bisa 180 ya? karena di Jakarta itu kan, ya. Lu tadi dari rumah gua ke sekolah anak gua 5 kilo, 5,4 kilo, Cepet tapi ya. 10 menit. Nggak berasa ya. Artinya gua ke rumah nyokap gua aja itu Hmm. kan nyampe 10 kilo, PP 20 kilo lah, anggap 10 kilo lah dari pasar Minggu. Kebayang ini satu kali ngecas 180 kilo. Bisa buat semingguan tuh ya mondar-mandir ya. Iya. Lu rumah di Bekasi, Masih banyak ya. Sayit lah, Serpong, Iya. ya kan? Iya. Kantor di Sudirman deh. Sudirman boleh. Atau di tiap hari emang bakalan PP 180 kilo kan enggak juga. Iya. Asalkan malam lu Bener. cas, udah. Bener. Masalah tuh selesai. Asal Lu punya di- mobil listrik ke luar kota tinggal isi bensin. Iya, bener. Tinggal isi bensin. Kayak kemarin gue berangkat dari Jakarta, gue fullin tuh Mas. Nah, Gue fullin sampai ke Klaten. Oh, di tengah jalan gue ada ngisi listriknya dulu tuh. Jadi pas Hmm. berangkat itu memang gue full pakai bensin deh. ya. Nah, habis itu bensin di fullin langsung irit banget. Nyampe ke Klaten masih sisa banyak banget deh. Range masih kayak hampir 400-an gitu, masih 300 kilo lebih. Nah, ini 48% nih. Ya. Kita udah jalan sekitar tadi itu masuk tol 13 kilo ya. 13 kilo. Oh, suspension link to drive mode. Kita Iya. matiin deh ya. Boleh. Suspension modenya ada di mid. Udah di mid. Normal deh. Yang Normal lebih empuk. Kempukan tapi Coba. Oke ah. buat jalanan ya udah nggak apa-apa, kita cobain dulu aja. Tinder gue great. Bisa sih, Iya. cocok sih. Waduh. Shit. Driver dia. Jangan lupa juga dia ada fitur pijitnya. Oh Kursi iya. depannya kiri kanan ada kursi pijitnya. Mantap. Jadi ini ngomongin CDC lagi tadi ya. Tadi kan Oh ya, ID CDC. Plus. CDC itu sama magnetic suspension itu hal yang berbeda. Iya, CDC dan magnetic suspension sebenarnya bukan teknologi baru sih ya. udah lama sebenarnya. Udah lama juga. Cuma
biasanya punya nama masing-masing. Iya, dan itu biasanya di brand Eropa yang prestige, yang premium banget, Ya. kelasnya yang tinggi. Kayak misalkan Mercedes S-Class itu kayak Magic Body Control. Iya, ya, Magic. Kalau 7 Series apa namanya ya? Apa tuh? Gak tau, gue lupa. Iya, BMW punya apa ya? Coba komen di bawah deh. Jadi nih mobil itu dia tuh bakal ngecek jalan di depan, Iya. ya, entah pakai kamera atau pakai laser. Iya. Nanti kalau misalkan jalannya goyang, Iya. berarti dia bakalan dampernya lebih empuk. Betul. Jadi Kalau dia menyesuaikan sama jalannya. Jalannya lurus, itu dia lebih ini loh, Lebih kaku. lebih kaku. Jadi dia baca Dikakuin. tuh 100 katanya, 100 gerakan per detik gitu. Bukan 100 frame per second. Bukan, 100 gerakan katanya Bu, per detik. Jadi banyak ya. Oh, oke. CDC itu artinya ini ya, continuous damping control. Control, ya, betul. Gitu. Jadi suspensinya bisa, dampernya bisa dikerasin, bisa dilembutin. Betul. Nah, magnetic suspension sendiri itu sebenarnya juga bukan teknologi baru. Betul. Udah banyak mobil yang pakai ini, tapi harganya rata-rata 2M ke atas. Iya, buat mobil-mobil Eropa yang kelasnya Mahal-mahal. tinggi-tinggi, bukan yang entry level. Ya. Tapi dia bukan Asus ya, beda ya. Asus ya. beda ya. Beda ya. Jadi magnetic suspension itu di fluidanya itu ada magnet yang mikroskopis kecil, Yes. ya. Terus dia itu kalau misalkan butuh keras dikasih listrik dia. Kasih listrik, ya, Jadi dia kaku. alirin daya ya. Betul. Jadi sistemnya itu canggih, cepet ya. Dan Iya. itulah gue seneng mobil kayak gini tuh. Sebenarnya bisa dibilang lebih reliable dari yang Airsus sih ya. Oh iya, jauh dong. Airsus itu Ada umurnya. Airsus itu sebenarnya enak dan bagus juga. Ya, Apalagi dia bisa naik turun kan. betul. Kalau magnetic suspension itu kan damping yang diatur, Dampingnya, ya kan, kekerasannya. Cuma masalah di Indonesia itu Airsus itu, gue selalu bilang, ini mobil pakai Airsus. Lu udah pernah punya pakai mobil Airsus belum? Kalau belum, siap-siap. Iya. Kalau udah pernah, Eh, udah berarti aman lo kan. udah aman. Karena dia tuh musuhnya dua. Yang pertama itu kita tropis iklimnya, Iya. jadi karet gampang Cuacanya, ketas. iya. Terus yang kedua itu ini pasir. Pasir ya, kalau udah Dia nggak masuk kotor. seal-nya udah nggak bagus gitu. Kan dia karet tuh, kena pasir lama-lama Oh, kegeseknya, iya. bocor. Iya, masuk akal sih. Sama Langsung stance. Jadi anak selatan. sama mobil pakai Airsus dia sering lewat jalan jelek ya, yuk, juga kerjanya lebih keras kan. Iya, benar. Itulah. Jadi kalau misalkan mobil Airsus itu rusak bukan karena Airsusnya jelek, emang ada umurnya. Emang ada umurnya. Dan gantinya berapa? Dapatlah satu mobil kelas set. Tergantung mobil apa dulu. Ya, mobil entry level lah. Mobil city car entry level masih dapat. Soruna dapat lah. Dapat 2 malah. Iya, dapat 2 makanya. Iya, itulah yang gue seneng tuh, mobil-mobil yang harganya 2M itu teknologinya, kenyamanannya, performanya bisa didapetin Bisa sekarang di dapetin. mobil. Dengan 800 jutaan ya. Iya, nggak nyampe Hebat 1 ya. M. Iya, gila. Iya. Udah gitu, gue pikir kan juga, ini pasti banyak kan dibikin murah atau apa, dijelek-jelekin gitu kan. Iya. Cost down gitu ya. Cost down. Bannya Michelin. Michelin, e-privacy. Iya. Iya. Artinya kalau lo pakai mobil Eropa juga, yang harga 2M juga bannya Michelin juga. Michelin juga. Ayo. Itu kayak satu indikator ya. Kalau satu mobil udah pakai ban Michelin tuh berarti udah ketahuan dia Iya dong. buat pilih material dan lain-lainnya. Ya karena ini ban kalau ganti aja tuh 20 jutaan. Iya sih. Michelin 20 inci loh. Ya, 20 inci. Bukan 17, bukan 18. Satunya mungkin sekitar 5 jutaan. Jadi yang dipakai di mobil itu bukan barang-barang murah juga. Yes. Kulitnya napa leather. Betul. Ini ada alcantaranya. Iya. Atasnya suede. Ya kan? Mau material premium banget ya. Berasa dia duduk dalam sini tuh kayak wah gitu ya. Ini juga panel kayunya. Gua nggak tahu ini kayu asli atau motif kayu. Kelihatannya motif doang. Tapi dia ini loh, bagus pakai air teksturnya gitu ya. enggak dipegang kayak kayu. Iya ya. Mungkin mesti nanya ke Jeku Indonesia ya. Ini kayu asli bukan ini, tapi ini kalaupun imitasi, ini mirip banget kayak kayu asli. Dan ada motif itu keren gitu loh, kayak apa ya? Kayak Ini furniture. Iya. Kayak furniture mewah gitu. Mewah. Iya. Dapat 18 juta, dapat begini dong. Audio Sony, Ada Sony 14 speakernya. 14 speakernya. Iya. Suara mah ya nggak usah ditanya ya, Sony ya. Sony ya. Sony nggak beneran kalau gini mah. Sony tulung. Sony pasti yang tahu sih nonton Sony. Gak ada aja. Survei membuktikan.
Enggak, maksudnya gini, kalau lu jadi pabrikan apa yang lu bikin murah? Lebih ke Sistem AWD-nya Ardis punya. iya. Itu juga lumayan kompleks tuh sistem AWD-nya. Jadi dia kan karena dia pakai triple motor ya. Jadi sistem AWD-nya itu ya diatur sama elektrik motornya itu. Jadi kan udah nggak pakai drive shaft lagi tuh jadinya. Enggak dong. Dia pakai elektronik diferensial kan sih? Oh iya. Karena kemarin waktu gua lihat waktu dipakai off-road, ketika yang kanannya lost traction muter kenceng, dia ngerem. Langsung kirinya jalan set. Oh iya itu lebih ke LSD ininya ya, center diferensialnya kan? Iya, lebih ke diferensial. Jadi dia pakai rem, pakai ABS. Oh iya. Sama kayak Jimny. Iya. Nah, cuma hebatnya sistemnya Ardis ini ya, dia tuh response time-nya cepet banget. Oke. Jadi waktu gua ngeliat di video itu, ya, waktu dipakai di Lido apa di mana gitu ya? Jadi ya di Sentul sana. Pas dia nggak dapat traksi, kan dia langsung muter lebih kenceng kan? Iya. Ya akhirnya yang kirinya tuh jadi nggak bisa maju. Iya. Sama dia tuh langsung direm, langsung majunya halus, response time-nya cepet banget. Lu pakai Jimny nih ya? Iya. Dia pakai adif juga kan? Pakai LSD-nya tapi elektrik. Iya. Sama sistemnya juga sama, direm pakai ABS. Direm ABS. Pakai sensor ABS, sensor speed-nya lah. Itu tuh dia lama. Pas sudah nyaut, lompat twing. Oh, lompat. Iya, karena kayak ada delay-nya gitu ya. Iya, karena ketika dia gitu transfer tenaga ke sebelah kiri, karena kanannya direm, dia tuh nggak halus. Jadi pas kita jatuh deng gitu loh. Nah ini tuh halus banget, gue liat lah. Cakep bener gue bilang. Dan kalau di kecepatan tinggi juga efek juga mas. Jadi buat torque vectoring. Iya, torque vectoring. Iya, jadi jaga body roll juga supaya lebih minim ya. Iya. Di rem di satu sisi bagian bannya. Dan karena dia tuh pinter banget kan, si AWD-nya itu pakai speed sensor, pakai modul ABS-nya yang buat ngatur distribusi pengereman gitu ya. Dia sebenarnya cuma nambahin program doang, tapi itu bagus banget programnya. Sama kayak dipakai Jaguar Land Rover. Oh iya. Jadi dia nggak perlu nambahin device lagi. Iya. Ya kan? Dia cuma lihat dari sensor-sensor aja, bisa gerak, otomatis jadi lebih enteng mobilnya. Iya. Unik banget ya. Meskipun bentuknya kayak luxury SUV yang perkotaan gitu ya, tapi teknologi AWD-nya, Ardis-nya ini tuh sebenarnya kalau dipakai buat off-road yang mungkin sedang kali ya, itu masih bisa banget ya. Capable banget. Masih capable banget, paling ganti bannya doang. Dan lucunya adalah di Cina itu kan Jaguar Land Rover dia kan joint venture sama ini. Iya. Ya kan? Sama Chery Chery ya. Iya, Chery Group. Jadi desainernya, Chief engineeringnya designer dari Land Rover dari itu, Land Rover. Iya, dari Range Rover itu dipakai semua buat bikin Jeku. Jadi kalau ada yang komentar, belakangnya mirip Land Rover gini nih, ya memang gitu ya. Ya memang. Yang desain sama. Jadi kaki-kakinya setupnya Jaguar Land Rover. Iya sih. Bener-bener engineeringnya dipakai gitu kan. Bener. Teknologinya jadi teknologi Land Rover banget. Teknologi. Tadi kita masuk tol 55, terus jalan dari 40 ke 46 kilo ya, 55% ke 20%. Ya, berarti 35%. Ya. Berarti 46 bagi 35 ya. 46 bagi 35. Oke Google. Berapa 46 dibagi 35? Jawabannya bernilai sekitar 1,314286. Oke, berarti per 1% ya dapat 1,3146. Iya. Berarti kalau kita ngetol 30-an lah ya. 131 kilo. Kalau ngetol. Ya, tapi memang kalau mobil listrik itu ketika di tol itu lebih boros ya, dibandingkan dengan di perkotaan. Stop and go gitu malah unggul. Jadi 130 kilo ke 180 kilo. Ini resa-resa 3. Pas banget ya? Pas banget. Sekarang 18% loh. Iya. Berarti dari Klaten ke Salatiga itu bisa kena sekitar 37%. Iya. Nggak perlu pakai bensin sama sekali. Iya. Bener. Kita masih EV mode ya, bener-bener EV masih plus. EV mode ya. Gila. Wih, cakep. Itu loh, itu maksud gue bilang gue seneng banget mobil PHEV. Dan ini jalannya nanjak loh. Iya tadi. Salatiga naik ke atas. Iya. Artinya kalau misalkan jalannya lurus-lurus aja, kayak misalkan Jakarta Bekasi,
itu pasti lebih irit lagi. Lebih irit lagi, betul. Nah ini dengan Klaten Salatiga, jalan nanjak di tol, kecepatan rata-rata 100, kita dapat 130 kilo. Iya. Per 1%-nya 1,31 kilo soalnya. Kalau di Jakarta Bekasi sih kecepatan nggak bisa segitu, Mas. Iya sih, pasti lebih irit lagi. Lebih irit lagi. Nah, itulah apalagi kan ini mobil PHEV ya. Jadi dia masih gendong mesin. Iya. Bodi gede. Bodi ya. gede, berat. Ya, jadi kalau di tol itu dia lebih boros. Iya. Kalau buat di dalam kota 180 kilo sampai 200 kilo itu wajar banget. Bisa. Sekarang mungkin ini sekalian kita istirahat, Mas. Kita ngecas isi kali ya, kita cas ya. Kita cas dong. Nah, habis itu kita pengen cobain akselerasinya mungkin. Boleh. Ya, mumpung lagi di tol kita cobain 0 ke 100-nya berapa. Bener nggak sesuai klaimnya? Ngecas ginian tuh ya. Dulu mobil PHEV gua tuh colokannya Cademo. Oke, karena nggak ada di mana-mana. Susah banget nyarinya Cademo. Nah, ini dia pakai CCS 2 combo sama ada fast charging. Iya. 70 kW. Kenceng juga ya. Oh, 70 kW. 70 kW udah kayak mobil listrik. Padahal EV baterainya nggak terlalu gede ya. Iya. Ya. Colokan listriknya di kiri, jadi kita bisa agak mepet. Oke. Cukup. Kita ngecas dulu ya sambil istirahat. Pilih dan sambungkan Supaya dapat tenaga maksimalnya pas kita ngetes akselerasi 0 ke 100-nya. Ini mana yang R, mana yang L sih? Tapi ini kabelnya dari sebelah sini. Bentar. Ada 2. Tapi ini kayaknya saya salah kabel deh. Yang ini cabut dulu. Cabut dulu deh. Nah. Oh iya kan? bener salah. Iya, ininya Ketuker ya? tadi naro orang sebelumnya ini menjebak. Ngeprank. Aduh berat. Bentar Bu, saya aja Bu. Oh, dikira ini. Lo nggak mau langsung pasang? Iya. Oh tapi jauh ya itunya di sana. Apanya? Colokannya. Oh, mau tukeran aja? Hah? Tukeran aja? Tukeran aja, ini di sana. Iya. Boleh? Ya. Kamu di mana ini? Saya Aku sebelah di kiri. kiri. Oh ya. Ya udah. Ya. Tukeran dia punya ini kan di sini. Iya. Iya. Ada mobil listrik sebelah. Tapi dia colokannya di sebelah kanan, kita di sebelah kiri. Jadi kita tukeran aja parkirnya. Charging. Sejam 4 menit ya untuk penuh 72,6 kW ya. Jadi sebenarnya ngecasnya itu harusnya cepat. Cuman dia itu cepatnya cuma dari 30 apa 20%? 30 sampai 80. 30 sampai 80. Iya. Ketika sampai 80, dia kecepatannya menurun. Ada battery protection-nya. Jadi biar baterainya awet. Ya. Nah, ini dia bentuk eksteriornya ya. Cakep sih, Gret. Keren kalau look-nya sih berasa premium ya. Looks-nya mahal sih. Iya sih. Suka gua. Ini yang bedainnya dia ada logo SAS juga di bagian sini nih. Kalau yang Ardis dia apa Ardis tulisannya? Kayaknya kosong deh. Kosong ya. Kalau ini di belakang ada Ardis, ada SAS. Tuh kan bannya Michelin e-Primacy ya. 20 inci. 20 inci, peleknya juga bagus. Iya. Ini kameranya kenapa ada 2, Gret? Ini tuh dia ada. Oh, bukan kamera ini. Lampu ya? Oh iya. Dia malam ada penerangan. Tapi dia memang ada kameranya 540 derajat dia. Oh. Jadi ada off-road mode yang transparan itu loh. Oh iya, buat transparan sasis ya. Tambahan. Iya, cakep sih. Cakep sih looknya. Belakangnya juga cakep ya. Iya, belakangnya juga unik banget. Attention to detailnya juga bagus sih. Iya. Lampu belakangnya Ini tuh bukan kayak ada knalpot ya? depth-nya gitu. Ya? Kesan knalpot Oh, aja iya. ya. Kayak ada knalpotnya. Iya. Nah ini ya, dia ada colokan buat ngisi bensinnya dia di sebelah kanan. Bensin sebelah kanan, yang itu sebelah kiri. Sebelah kiri buat elektriknya. Oke. Ini yang gue bilang nih, kacanya tinted udah yang belakang. Iya udah gelap. Yang depannya clear. Jangan lupa juga ada panoramik yang gede di atas. Oke. Panoramik sunroof. Ini lampu depannya proyektornya 2. Iya. Bentar. Ini dia bolong nggak ke belakang? Bolong. Bolong ya? No gimmick, beneran. Oh iya benar. Buat mendinginkan pengereman. Bukan. Ini buat aerodinamis. Iya, yang ini Kalau aerodinamis nanti anginnya masuk, keluarin di sini. Jadi si anginnya itu dia nggak muter di bagian ban. Ya. Udah dia dibuang sama yang di sebelah sini. Kalau buat dinginin rem, biasanya dari tengah. Nanti kayak ada corong buat ke sini. Tapi nggak perlu juga sih, mobil balap. Iya. Tapi gue sukanya tuh, ini ya, kalau dulu tuh mobil yang kesannya efisien tuh peleknya bentuknya mesti banget kayak tameng gitu. Kalau sekarang tuh bisa keren gitu ya.
Iya benar-benar. Radarnya ada di bawah ya. Ada radar, ada kamera juga. Sensor buat parkirnya ADAS-nya. 4 depan, 4 belakang, 8 ya. Iya. Ini juga dia buat ADAS-nya ada 19 totalnya kalau dari spesifikasi. Tapi ini desainnya ganteng sih. Gue suka sih. Kayak in your face banget ya. Maksudnya kelihatan presence-nya tuh ada gitu. Enggak, orang kalau ditanya nih mobil harganya berapa gitu ya. Mungkin dia akan ngira 1 M lebih. Iya. Percaya sih kalau dibilang 1 Iya. M gitu. Oh iya. Warna juga lucu nih, warna jarang nih. Iya, ini stone grey kalau dari brosurnya abu-abu. Tapi agak Hijau biru. ya? Agak biru kehijauan hijau dia. gitu, iya. Biasanya kalau gini cewek yang paling ngerti soal ini, Kak. Warna ya. Iya, ya, untuk Kalau kita. detailnya ya. Tapi ini gue demen banget warnanya. Oh, Nggak berapa kalau dari 20 ke 80%, itu 30 menit doang. Oke. Habis itu dia lambat. Habis itu dia melambat ya. Karena dia baterai kecil sebenarnya cuma 36 ya, 34,4. Iya. 34,4. Tapi buat ukuran mobil PHEV tuh gede banget segitu. Gede. Itu kayak baterainya Wuling Bingo ditaruh Iya, sini. jadi ada satu mobil elektrik gitu yang dimasukin ke sini. Kalau mobil di Bingo itu 400 kilo dengan ukuran baterai segitu, mobil segini cuma 200 kilo. Iya. Kalau jalan yang nanjak kayak tadi, Iya. ya kan? Di tol 130 kilo, oke loh. 30. Oke banget. Yuk, let's go. Yuk. Nih, kalau gua ke rest area sini, gua senangnya ke The Culture. Ini. Iya. Oke, kita kulineran nih. Lu tau nggak, dulu pernah ada kayak gosok-gosok atau apa gitu ya. Hah? Gua ngajak si Pala makan di sini kan. Oke. Waktu ke Jakarta. Nah, undiannya tuh ada umroh, ada emas segala macem. Di sini. Iya, si Pala dapat emas 10 gram. Masih ada nggak? Gue lupa 10 gram pak, berapa gram gitu, tapi Ya lumayan banget ya. Makan malah dapet tadi ya kan. gini, dapat kupon kan, gue bilang. Udah buka? Belum? Oh, berapa lama lagi? 20 menitan. Ngopi dulu apa? Boleh, kopi dulu yuk. Pak. Di mana? Nih ya, buat teman-teman yang pengen tahu, karena sekarang gue benci banget sama judi online, ya, semua komentar itu gue approve secara manual, gue sendiri yang approve. Jadi semua komentar gue approve kecuali yang judi online. Mau komentar negatif pun juga nggak apa, gue approve juga. Tetap dia approve. Yang mengganggu banget sih udah sangat-sangat mengganggu ya soal komentar judi online tuh. Jangan guys, jangan, stop judi, nggak bakalan menang, percuma. Udah 40 menit, ya, 89%. Makanan kita belum datang. Makanan belum datang, mobilnya udah kenyang duluan. Kan dia ngecas cuma 60 menit tadi. Iya. Ya, ini 11% lagi. Kalau udah habis, mendingan kita pindahin aja. Iya. Takutnya nanti ada orang yang mau pakai, ya kan? Parkirnya sih masih kosong. Iya sih, so far mungkin 90-an aja udah cukup sih sebenarnya sih ya. Jangan dong. Mau dibenerin 100 aja? dong. Oh, 100, siap. Nah, abis Salatiga, jalannya tuh masih naik, Deng. Masih naik. Abis dari Semarang bakalan turunan. Turunan harusnya kita bisa 200 kilo lebih. Karena nambah ya malah. Regeneratif dia kalau lagi turunan Regeneratif. gitu. Iya. Kita pakai EV mode plus, EV mode only ya. Artinya kita bisa nggak pakai bensin. Bisa sih. Bisa banget malah. Iya loh. Karena kapasitas baterai juga gede dia. Iya. Makanya bisa. Begitulah. Nah ini buat teman-teman yang punya mobil EV, ngecas di SPKLU, kalau udah penuh segera pindahkan. Kasih kesempatan buat yang lain ngecas. Apalagi di sini itu salah satu tempat favorit buat ngecas. Iya. Karena gratis. Karena gratis dan banyak tenannya. Tapi buat di jalan. Astra Auto Power itu kan masih gratis ya? Bansos. Yang lainnya bayar loh. Iya Cuma juga dia ya. doang yang gratis loh. Iya doang ya. 60 menit loh. 60 menit, lumayan banget itu. Iya benar. Itu pun dia 150 kW ya? Tadi ya. Tapi kita bisanya sampai 70 juga udah 70 kenceng kW, banget. karena kan baterai kecil. Baterai kecil. Jadi nggak perlu yang 150 kW ya. Ya, begitulah. Mana enak? Boleh, enak banget. Bentar. Ini gua bingung deh. Kenapa? Kan tadi gua bilang ke Afrizal, tolong kalau udah penuh,
mobil digeser. Oke. Biar yang lain bisa ngecas. Iya. Nah, ini status baterai 98%, status stopnya diberhentikan oleh user. Kenapa nggak nyampe full baru dia pindahin ya? Apa udah sejam? Udah sih. Oh, berarti itu kali. Mungkin gara-gara udah sejam. Ya udahlah. Ya udah berarti waktunya pindahin dulu. Enggak, tapi dia belum selesai udah di stop sama dia. Nah, lihat kan? Oh, ada yang nyetopin apa di sana? Inggris ya Frizal. Ya wes. Ya. Ya udah yuk. Selesai kita jalan lagi. Jadi gitu, kalau kita ngecas mobil listrik, ya, PHEV juga, ngecaslah sambil makan, sambil sholat, sambil apa, pokoknya istirahat lah. Jangan ditungguin ya. Jangan ditungguin, rugi. Mm-mm. Bahkan kita makan begini, mobilnya udah penuh, kitanya masih makan. Iya. Cuma kalau kelebihan, kalau bisa digeser dulu biar yang lain Dipindahin bisa dulu. ngecas. Betul. Let's go. Let's go. Nah, udah dipindah kan? Iya udah dipindahin. Iya, cuma ada parkiran yang adem, kenapa di tempat yang panas ya? Ya juga ya. Dia baik juga ya, bantuin orang lain yang lagi ngecas. Oh iya lagi. Ini 98%, 2% lagi. Kenapa Iya. dia nggak sekalian dipenuhin baru dipindah ya? Nanggung ya. Iya. Tapi oke lah, udah cukup banget nih. Oke. Jadi katanya kalau mau tes akselerasi, Mas, Heeh. itu supaya motor listriknya optimal, Mm-mm. kita mau dapetin angka terbaiknya itu harus di atas 80% katanya. Nah, kalau di bawah 80% Tetap kenceng. tetap kencang. Cuman kalau kita kan mau lihat nih tes nih berapa nih. Jadi lebih baiknya kita maksimalin aja biar Oke. tahu seberapa kenceng. Ini dengan cara kita berkendara tadi, distance to empty-nya 166 kilo. Iya, 98% sekarang. untuk listriknya. Nah, yang gue seneng dari mobil ini juga, dia kan canggih ya, Ya. tapi tetap ada tombol-tombol buat spion. Ya, Jadi mau ngelipat betul. gampang, Masih ada tombol fisik. ya kan? Di sini ada tombol buat buka bagasi belakang, Yes. buka ini bensin, Bensin. terus lampu bisa di setel auto dan kawan-kawannya. Betul. Pengaturan setirnya dong, pengaturan setirnya dong. Oh, Wih, elektrik. udah elektrik. Guys, cakep. Uhuy. Wiper, lampu udah auto semua. Sama ada ini di sini ya, tombolnya Iya. ya. Kalau misalnya kita mau off-road langsung. Jadi satu di sebelah kiri, tuasin kiri. Ini tombol buat ini pendingin apa pemanas? Oh, pemanas. Iya. Jadi dia ada pendingin juga, ada pemanas. Yang belakang juga ada, Mas. Pendingin dan Oke. pemanasnya. Defogger ada ininya Defogger depan ya. belakang. Ini modenya Hmm. itu kristal kayak BMW itu nggak? Sport Iya. mode. Dan pas Eco pindah mode. itu dia tulisan modenya Normal nggak mode. geser. Iya. Kalau muter jelek juga ya. Eco mode. Kita sport mode kali ya. Iya, Sport boy. mode. Nanti pas tes akselerasi. Oh, Jadi dia tuh akselerasi. ada berapa ya? Ada totalnya ada banyak modenya. SC-nya Ada 6 kita mode. matiin dulu. Boleh. Oke, biar kencang kan. EPB juga kita matiin, ya. Auto hold-nya dimatiin, ya. Minta draginya dong. Dragi di mana? Nah, Aplikasinya? HP-nya? ada di HP gua. Oh, udah dapet ya udah. Ini Ah, bingung biasanya kan? gua tempel di sini kan, karena biasanya tuh besinya expose. Bingung cari. Ini ditutupin plastik. Ini mobil mewah kali. dalam ini bisa. interiornya. Iya, ditutup Bisa nih. Ini bisa. Aman. Oh, di tengah sini besi ya? Aman. Oh, iya. Gimana ini bagus loh berarti loh. Treatmentnya mobil mewah ini. Iya, memang. Lagi kita connect dulu. Oke. Berat gua itu 84. Berat lu? Terakhir 102. 102 ya. Udah lumayan. Sebelumnya mah udah kayak CC motor. Berapa? 115-an lah. 15. Waktu itu. Kayak Mio Karbu. Lu berapa, Mat? 65. 65. Idealnya tuh kalau kita mau tes akselerasi tuh sendirian. Iya, sebenarnya. Ini kenapa lambar lu maju banget ya? Oh iya. Ya, biasalah. Pinggangnya suka agak pegel-pegel gimana. Iya. Makanya ada buat kakinya keluar lebih panjang ya. Iya. Mungkin buat istirahat kali ya kepake ya. Buat lagi nyetir sih nggak gitu kepake sih. Apanya? Itu, Kakinya? Enggak, ini supportnya. enak kok. Oh, di kaki lu pas? Oh, kaki gua kelewatan sih kalau pakai gitu. Kepanjangan kaki. Iya. Mundur dikit kali ya. Nah, sama dia tuh ada isi exitnya itu loh. Jadi kalau kita buka Yes, pintu, betul, dia mundur sama betul. ininya maju ke belakang. Betul. Maju ke depan. Iya, mundur dia pokoknya. Jadi Iya. ruangnya lebih lega buat Lebih keluar lega. masuk. Lebih enak. Hmm. Kita mau tes di sana? Boleh yang Nunggu agak kosong kosong ya. aja, iya. Satu, dua, Taruh, gue nyender lu, Mas. Oke. 1, 2, 3. Tuh. Wah, gila, sampai spin. Udah 60, 80, 100 sudah. Cepet banget. Berapa tuh?
5,4. Buset. Sesuai klaim. Sesuai klaim. Hah? Diisi 3 orang 5,4. Hah? Gimana? Kalau sendiri dapat berapa dong angkanya? Tadi sih. Asli ini udah pakai alat loh guys, bukan yang GPS doang, ini beneran alat proper. Draghi itu Draghi. biasanya dipakai sama anak ini, drag race. Drag race, iya. Sama Draghi. Beneran lu. 5,4 detik, 0 ke 60-nya 2,9 detik. Wah, Edan, emang ngeri ya ini mobil ya. Mobil segede gini loh, Mas. Dan ini loh. Udah pindah ke normal lagi dah. Udah normal. mode. Dan ini mobil ya. Hmm? Biasanya mobil kayak begini tuh mobil listrik deh. Iya. Atau mobil yang hybrid gitu ya. Biasanya tuh tenaga gede di bawah 100. Oh iya. Ditarik-tarik tuh enak. Bener. Tapi di atas 100 Lemes langsung. lemes, loyo. Kalau ini gue udah buktiin sih Mas. Dari kemarin dari Jakarta ke Klaten, gue jujurnya nggak eco driving. Memang gue sengaja pengen tes performanya gitu ya. Wah, ngisi terus tenaganya. Nah, sekarang kita Bener. pakai ADAS. Pakai ADAS, Adaptive Cruise Control dengan Lane Keeping Assist. Ini kita nyalain Adaptive Cruise Control dulu. Nah, udah. Ya, kita set di 100 aja ya. Boleh. Oke. Ya. Sip. Sip. Ya udah, kita udah pakai ADAS-nya. Nyetir Adaptive sendiri Cruise Control. mobilnya. Dia kok namanya ICA ya, bukan Lane Keeping Assist ya? Ya juga Intelligent Cruise Assist. Cruise Assist. Ya. Jadi setiap brand itu memang punya istilah masing-masing ya. Jadi Iya. kita harus menerka ini apa ya artinya. Nah, tetap dia harus ini ya, harus dipegang ya. Kalau kan Tetap. nanti dia ada warningnya. Tetap karena memang nggak boleh dilepas gitu sih. Jadi memang tetap harus kita pegang, tapi bisa kita lepas beberapa detik gitu. Oke. Untuk safety itu. Udah. Relax banget dong Tidur. jadinya ya. Tidur. Jangan, kalau tidur juga jangan. Sama ini loh. Bagian buat ngatur kursinya adanya di driver, Iya. di pintu. Iya. Ini enak sih. Jadi kelihatan sama visual mata, nggak cuma di Betul. kartu Nggak doang. ngeraba-ngeraba ya. Apalagi orang yang belum familiar sama elektrik itu lebih gampang nih kalau yang ditaruh di kursi gini. Ini kita nggak pasang. Udah stop. Masih Stop. ngukur dia. Stop. Kita nggak pasang GPS nih mas. Oh iya. Nah ngomong-ngomong GPS juga ya, dia itu kan speakernya banyak. Dia termasuk ada speaker yang headrest speaker khusus driver. Jadi kalau lo pasang Maps, nah itu otomatis nanti suaranya keluar cuma di tempat lo aja. Jadi orang lain nggak perlu ngedengerin arah kemana kan? Sama ini loh, buat nelpon juga Bisa. Dia dari buat belakang nelpon bisa. enak banget tuh kalau gini loh. Iya Dibikin kan? agak santai, Iya ini kan? terus udah nyetir sendiri, Parah ya kan? sih, parah. Sama dia tuh kita bisa lihat dari head up display ya. Jadi kalau misalkan ternyata kita ada warning atau misalkan kadang-kadang kan tiba-tiba jalannya jelek tuh nggak ada garisnya. Iya. Selesai kan ininya kan, Betul, lane keeping betul. assist-nya kan. Iya. Nah, itu kita bisa tahu dia jalan apa enggak itu dari head up display. juga. Kalau birunya nyala, gitu kan, berarti nyala. Kalau tiba-tiba birunya hilang, udah. Search ke mana nih mas? Apa namanya tadi? Sikarim. Sikarim. Oh, file. Tanjakan Sikarim. Ada tanjakan Sikarim yang jaraknya Ini ya? 42,79 2 jam 50 menit. Loh. Ini keluar sini loh. Langsung. Oh, udah. Bener. Lewat sini aja kali ya. Gua nggak tahu jalan. Coba lu HT deh belakang. Ya. Ini kita keluar kiri nih, Ambarawa. Ini kita keluar Bawen. Ambarawa ya, Bawen. Iya, keluar Ambarawa ya, Jack. Sip. Ya, berarti ada tuh cruise controlnya kepakainya bentar doang dong. Iya, udah langsung keluar. Gak boleh lama-lama mas, relaxnya. 98 kilo 2 jam 49 menit. Ya, berarti ini kita masuk Magelang ya. Nah, gua nggak tahu tuh. Setahu gua head up display-nya tuh ada itunya, ada augmented reality-nya gitu lah. Ini? Oh, Tapi itu bukan pakai Android Auto. Jadi harus pakai aplikasi bawaan mobilnya, oh Maps-nya. gitu. Ya, ini kita lagi pakai Android Auto sih. Nah, nanti kalau misalkan ini ternyata nggak ada tulisan kirinya dari head up display, Hah? kita pakai itu aja. Oke, bisa. Pakai peta dari mobilnya. Bisa. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya udah, kita pakai itu yuk. Pakai peta dari ininya. Ganti ya. Nah, Dieng coba. Kita maju Yang lagi. ini. Bener nggak nih? Ya. Go. Starting navigation. Nah, bener kan? Langsung ada head up display-nya, garisnya lurus. Ada ya?
Sama ada berapa meter lagi kita lurus, Iya. sama nama jalannya juga ada tuh lengkap dia. Berarti yang info-info yang ada di sini langsung ada di head up display-nya ya? Iya, termasuk nanti belok kiri, kanan. Dia tuh kayak augmented reality gitu, jadi dia gerak-gerak gitu loh. Oh, iya. Kayak lu main Need for Speed. Oke. Jadinya gerak-gerak kiri, kanan-kanannya, Iya, lurus-lurusnya gitu. Sama Canggih. dia. Wah, ini cocok buat bisanya ini, Mas. Cewek biasanya tuh. Susah baca map. Wah, ini ya, seksis ya. Ada ini ya. After 300 meters, pass the toll station. Oke. Itu dia bilang toll station. Ada gerbang tol soalnya kita lewat gerbang tol Bawen. Kita ini nih. Set. Wih. Widih, langsung Gede, Pak. cluster instrumennya full jadi map ya. Yoi. Vehicle ahead as driven away. Dia ngasih Yoi. tahu udah maju di depan. Itu front departure alert ya harusnya. Power window juga sudah all auto ya. Iya, udah all auto semua jendela. Let's go, kita jalan. Sama nih ya yang lu perhatiin ya. Tadi kan kita nih kebuka ya. Iya. Pas kita keluar, kita kunci mobil dia tuh otomatis nutup. Oh iya, jadi buat safety ya. Bukan cuma Kadang-kadang buat soalnya safety. biar nggak panas. Biar nggak panas. Oh iya. Kan kadang-kadang suka panas gitu ya. Iya. Lupa tadi nggak nggak ditutup pas masuk. Astagfirullahaladzim panasnya. Bener sih, apalagi lagi terik. Iya. Kita masih agak pagi nih. Nih kelihatan ini berapa ratus meter lagi kita belok kanan. Ya. Kelihatan dari situ ya. Dan ini lu nggak perlu standby, lu bisa ke Android Auto aja. Nah ini Android Auto ini ya. Iya. Android Auto dia peta di situ tetap jalan. Oh, tetap jalan. Tetap jalan. Oh, oke. Mana tadi tanjakan Sikarim? Jadi double dong. Iya, Jalan Sikarim is closed. nggak apa-apa. Oh, begitu aja. Santai. Jadi gampang banget baca Nah ini maps. turunan nih, isi dia. Iya, kalau lagi turunan tuh naik mobil hybrid tuh atau elektrik gitu ya. Terasa nggak mubazir gitu kalau. Iya. Ada Karena- energi yang masuk lagi. Iya, kalau naik mobil bensin nggak bisa tuh. Nggak bisa. Tiba-tiba lu engine brake, Iya. tiba-tiba tangki bensin lu nambah. Makanya biasanya gue habis nyetir mobil gini, Mas, balik ke mobil bensin biasa, ada aduh sayang nih ngerem nih pas turunan nih. By the way, ini gimana caranya biar jadi transparan? Nah, dia itu caranya ini nih ke depan. Oke. Sorry, bentar. Harusnya, transparannya misalkan 50%. Oh, iya. 100% kayak gini. Cuma nanti dia harus maju dulu. Kita bikin 50% aja ya. Boleh? Nah, nanti kalau kita off-road, kelihatan tuh depannya. Nih, kita maju nih, kelihatan. Nah, Iya, jadi jalanannya mobilnya transparan, jadi buat off-road jadi ngebantu banget nih buat baca medan di depan. coba versi yang 3D ya. Boleh. Nah, ini baru cuma Wah. segini doang nih. Yang kelihatan transparannya. Nanti makin maju lagi, semuanya transparan dia. Iya. Bisa dimain-mainin. Dulu pertama kali mobil bisa dimain puter-puter gitu transparan tuh mobil apa? Apa? Seri 7 2016. Wah, yang adalah itu adalah mobil 9 tahun lalu. flagship paling tinggi ya dari itu. 9 tahun lalu, Brad. 9 tahun yang lalu. Sekarang udah bisa di mobil itu. Transparan tuh. Oh iya lagi. Sama gue suka ini ya, visibilitasnya bagus ya. Meskipun Iya. pilarnya gede, tapi dia ditarik sama si spionnya itu ditarik ke belakang, dia nggak taruh di pilar, Iya. naruhnya di body. Jadi kita bisa Model- ngintip di tengahnya sini. Betul, jadi model tangkai ya. Jadi masih ada space buat ini ngelihat ke sisi sebelah kirinya atau kanan. Nih ya. Cuk. Edan. Normal loh. Asli. Perjalanan masih Jam panjang. Ya, perjalanan masih 2,5 jam lagi. Nah, ada forward collision warning ya. Iya. Iya. Jadi tadi ada motor tiba-tiba nyelip, Mobilnya Iya. kasih warning. ngasih warning. Jadi kita siap buat ngerem. Dan kalau misalkan udah di warning kita nggak ngerem, Dia akan Ya. melakukan dia akan pengereman otomatis. pengereman otomatis, sendiri. ya kan? Ya cuma kalau di Indonesia ya kayak gitu di slip-slip mah biasa lah ya. Jaga jarak aja mau nggak mau deh. Ini mirip banget sama Salatiga. Betul 7. Dan baru mau ngomong nilainya tuh dong. Ya. Wah, ini range masih jauh banget, 968 km.
Iya, sekarang Baterai 66%. 66%. Dari tadi loh kita jalan. Iya, dari tadi. Ini agak aneh sih, 49 kilo lagi tapi 1 jam 43 menit. Iya, kuning sih. Apakah di tanjakan tadi? Ini saya nggak kerekam tadi ya. Jadi tadi tuh ada peringatan. If you arrive in 10 minutes before the set prayer time, do you want to stop the car safely before worshiping? Jadi kan dia ada fitur kiblat ya. Kiblat ya. Dia ada alarm 10 menit sebelumnya. Dibentar lagi mau azan nih. Iya. Mau sholat dulu kagak? Weh, diingetin ya. Diingetin ya. Tapi untung kita musafir. Jadi sholatnya bisa dijamah. Keren ya. Understood. Understood, mengerti kita. Fitur ininya di sini nih. Sini. Pencet deh. Nih, Kiblah. Kiblat. Al-Kiblah. Tuh, Oh, 8. nih, Oh udah, iya. Tadi kan 10 menit tuh tadi ya. Oh, ini countdown lagi. Countdown to prayer. Jadi ada kasih tahu dia jam berapa sholat zuhurnya. Terus nanti dia ngitung mundur ya. Iya. Tuh, jarak ke Ka'bah 8.300 kilo. Wow, hanya 8.300 kilo. Hanya. Ada jam ini juga. Ada ini Tanggal. kalender hijriah. Kalender. Keren ya, bisa gitu ya. Kepikiran aja Penting ya. ini sebenarnya ya. Nah, tapi emang Jeku ini kan sebenarnya brandnya buat dijual di pasar luar Cina kan. Iya. Jadi kalau lo ke Cina sendiri, Jeku tuh nggak ada. Oh, berarti dia ekspor aja ya. Di Cina ini namanya Tigo 9L kalau nggak salah, apa Tigo 8L. Oh, gitu. Nah, itu omongannya tuh. Iya, kedengeran ya. Jadi kalau di Cina ini namanya Cherry Tigo 8L atau Cherry Tigo 9L apa gitu, lupa ya gua ya. Nah, keluar masuk jadi Jeku karena Jeku itu diposisikan di atasnya Cherry Di atas, memang. iya betul. Dan ini tuh kita dipilih sebagai tempat pertama kali loh. Jadi Apa? ini yang Sekarang? J8 SHS Ardis ini tuh world premiere kemarin Juli di sini di Indonesia. Masa? Serius, itu world premiere. Enggak, jadi kita waktu itu gua kan datang kan. Itu acaranya nggak dibilangin itu mau ngapain gitu. Pokoknya cuma cherry gathering doang gitu. Pas kita datang tiba-tiba jeder mobil nongol. World premiere. Waduh. Tiba-tiba world premiere gitu. Oh. Khusus yang SHS Ardis kayaknya ya. Oh, kalau yang AWD 2000 Ardisnya udah ada. Udah ada. Iya, Ardisnya udah ada yang biasa. Oke. 2000. Ini berarti pertama ya. Iya. Spesial juga kita. Lagi-lagi jadi negara yang pertama buat bisa cobain J8 SHS. Wah, ini mogok Ardis. lagi. Iya nih. Ada daunnya. Kenapa ya kalau di Indonesia nandain mogok tuh pakai daun ya? Mau pakai apa lagi? Iya, harusnya kan segitiga. Kalau nggak bawa? Itu pada standar ya harusnya ya. Ih, si kampret. Gak mau Dia berhenti. malah digas dong. Iya, lagi Nggak mau turunan. ngalah banget. Iya. Enggak tuh. Udah tuh. Oh, ngerem. Kasih hazard. Iya, yang tadi nyebelin banget malah Thank digas you. sama dia. Itu sering loh kayak gitu loh. Iya. Kita minta malah disodok. Iya, minta malah. Aneh Nggak gitu. dikasih. Aduh. Kayaknya udah jalan ini lagi ya, jalan gede Trek lagi ya. mantul. Prek mantul. Mantul. Kalau belokan gitu sih, handlingnya Iya loh. enak ya. Jadi Iya. penumpang juga badannya nggak main-main gitu. Tuh. Kayaknya sistem ininya sih, CDC magnetiknya sih. Iya. Jadi ketika dia belok, dia akan ngerasin salah satu sisi suspensi gitu kan. Iya, Kan dia kan independen kan. vectoring, betul ya. Bukan torque vectoring. Kalau torque vectoring itu Keren kan? kiri kanannya itu dia akan ini ya, Valentino Rossi kan dia. Valentino Rossi. Lagi di sini lagi Valentino Rossi. Oh, iya, Boleh kita bikin benar. video ini. Dia tuh kayak Mungkin suspensinya ya. dikerasin Jadi sebelah. dikerasin sebelah. Oh Biar nggak terlalu miring. Iya. Nah, itu yang membuat mobil ini nggak kerasa kenceng. Salah satunya. Iya. Karena nggak ada sensasi main-main badannya. Body roll ya. gininya tuh sedikit gitu loh. Iya. Untuk mobil segede gini ya. Betul. Oke, kita belok begini tuh. Kayak bodinya tuh lurus gitu. Iya, bodi tuh nggak ada lurus. kemiringannya. Under 1M. Under 1M. Under Lagi-lagi 1M. ya, itu harus di-mention banget sih. Iya. Sebenarnya kalau mobil ini harga 2M, rasa begini, Iya, make sense menurut aja. gua biasa aja, nggak spesial. Aja, iya. Ketika harganya under 1M, rasanya jadi spesial. Setuju banget. Spesial banget loh ini. Pakai telur, Pakai spesial. telur. Ini kita udah masuk daerah-daerah menanjak ya. Panjang lagi tanjakannya ya. Panjang, curam, Iya. ya. Coba ya.
Ini kita gas. 1, lagi tanjakan. 2, 3. Waduh, kok tetap ngisi ya tenaganya. Ini Eko loh. Kok udah 60 tuh tadi tuh. Iya. Di tanjakan Gila, curam ya. itu kayaknya sih 15-17 derajat ada ini. Celcius. Celcius. Dingin dong. Tapi yang gue seneng itu Miringan. dia nggak ada effort sama sekali loh. Jadi kayak Iya. santai. Bener Dan kita sih. gas sih set instan karena Iya. ketika dia seperti ini, Si bapak nyebrang. dia tuh nggak ada transmisinya. Dia pakai DHT kan, DHT 3 speed. Tapi ketika di putaran bawah dia kan punya 3 motor. Iya, 3 motor. Itu tuh kayak nggak ada transmisinya, kayak langsung gitu loh. Langsung aja ya. Kayak mobil Effortless. listrik. Iya, betul. What you push is what you get. Wes. Masuk. Ini padahal tuh tanjakan yang panjang gini tuh yang paling berat nih sebenarnya. Iya. Jadi dia mesinnya itu kurang lebih mirip-mirip kayak J7. Oke. Di mana dia itu punya balancer, itu gede balancernya. Sama engine mounting ya dia pakai hidrolik. Iya. Jadi spesialnya di situ. pas ya. nyala itu sama sekali nggak berasa. Even suaranya itu juga nggak berasa. Kedengeran gitu. Nggak kedengeran. Jadi kita nggak bisa bedain kapan mesin Iya, nyala, bener. kapan mesin mati. Betul. Itu di J7 sama J8 itu mirip. Sama. Bener sih. Halus Halus banget perpindahan banget ya. transisi combustion engine-nya ke elektrik nggak berasa sama sekali. Ini agak ekstrim ya. Iya, belokannya putar ya. balikannya. Waduh. Ini tanjakannya apa? Iya. Apa belum? Udah belum, Mat? Belum ya? Gila, ini tanjakan Tapi ini curam tinggi ya. banget loh. Iya. Gue belum pernah lewat sini bener. Ini miring banget, guys. Ini effortless banget tuh. Cuma 12%, 11% power. Dengan tanjakan yang kayak gini. Oh, nih itu ya enaknya. Tuh, 13%. Powernya lihat deh. Iya. Persentasenya lihat. Ada ini nggak sih? Gue pengen lihat ininya sih. Mesin atau bensin yang nyala gitu ya. Oh, ada kalau itu ada. Ini New Energy. New Energy. Ini masih pakai listrik loh. Pakai listrik. Oh iya, mesinnya nggak nyala nih. Ya kan? Full ya. Nah, sekarang pertanyaannya kalau misalkan kita mau pakai regeneratif yang gede. Ini udah yang gede. Oh, ini udah gede. Udah gede dari tadi. Tuh, energy recovery levelnya udah yang high. Oh, udah high. Udah high nih. Tapi masih halus ya. Halus. Nggak terasa geng gitu ya. Iya. Ini ngeledek tau nggak sih? Naik tangga yang begini cuma 14%. Ini curam banget. Iya. Yang ngeledek banget loh, nggak nyampe 20% loh. Iya. Ini dua-duanya loh, depan belakang loh. Iya. Dia tuh rear bias gitu kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan lagi nggak dibutuhin grip yang lebih tuh, fokusnya lebih ke motor yang belakang. Bukan depan ya? Bukan yang depan. Jadi memang kalau tanjakan gini ya udah ringan. Basicnya udah ringan. Nah, ini udah mulai ngisi. Ntar, gue pengen tahu kalau kita pakai Eco, dia lebih pakai yang mana? Eco. Oh, belakang. Tetap yang belakang. Eco belakang dia. Makanya rear bias nih. Oh, Dibilangnya. oh jadi bedanya Eco sama normal itu, Eco tuh lebih ke satu motor ya? Iya bener-bener. Jadi kalau dibutuhin dia baru nyala yang depannya. Dan itu uniknya biasanya kan kalau mobil-mobil yang AWD gitu kan depan kan, lebih Tuh, ke belakang depan. terus loh. Iya, belakang terus. Oh, sama belakangnya dia motornya paling gede tenaganya. Oh, turun. Ngecas. Ngecas. Asik. Tapi ketika dia ngecasnya belakang doang. Iya, dari belakang doang jadinya. Artinya dia tuh motor depannya kayak ada koplingnya buat ngerilis tuh. Iya. Oke, menarik. Nih ya tuh. Tanjakan kalau pakai belakang doang lebih kecil, 11, 7, 8. Nah, Effortless sangat. nah kita pakai Eco aja lah. Cukup Sombong Eco kan, ya? sombong. Sombong amat. Sorry nih bos. Sorry. 650 Nm. Sekarang mobil apa? Hybrid apa yang begitu 650 Nm? Angka segitu, Mas. Itu udah angka sport car. Iya. Udah sport car yang ya high performance. Iya. Lu bisa ngerasain Lamborghini tanpa harus beli Lamborghini. Iya lagi. Nah, ini mesinnya nyala nih. Enggak ya? Enggak tuh. Oh, suara motor belakang. Kacanya lagi dibuka jadi kedengeran. Oh iya, ini kan mobil kedap banget ya. Iya. Kabinnya tuh dia langsung Sunyi. Senyap. Dia juga udah double glass soalnya yang depan. Mantep banget nih. Iya, double glass. Double glass. Terus juga kabinnya lebar ya. Kabinnya lega banget. Lega banget. Buat Cuma penumpang dia yang leganya tuh menikmati. lucu ya. Jadi dia tuh kanan yang lega nih. Iya.
Kirinya udah sisinya ya. karena dia tengahnya ini Floating center console box-nya ini gede dia. Gede, iya. Jadi kalau kita buat naruh barang itu gampang. Betul. Ya kan? Dan ini ya, karena gede jadi dia tuh solid gitu loh. Bukan gede sih kalau itu dari build quality ya. Ini sama sekali nggak goyang dipegang. Iya, ini bener-bener nggak ada Sama goyang-goyangnya. JQ-J7 juga kemarin gue coba, solid banget. Solid banget ya. Nah, ini kita ngerem ya. Iya, tenaganya masuk lagi. 13% masuk, 12% masuk. Banyak loh. 13% banyak nih. Iya. Ini bisa naik nih Mas persentase nih kalau keturunan begini. Nah, sama kalau mobil hybrid itu, kalau kita turunan tuh cepet banget penuhnya. Iya. Terus nanti kalau dia penuh, kan dia tetap masuk kan? Iya. Tetap charging kan? Charging lagi. Nah, buat ngebuangnya, dia ngejalan dinamo buat muterin mesin. Oh, oke. Makanya kalau turunan kok mesinnya nyala, gitu kan? Nah, Iya. karena dia baterainya gede, dia nggak bakal tuh kayak gitu. Karena dia akan langsung masuk ke baterai. Iya, langsung aja gitu ya. Karena baterainya gede. Kalau mobil hybrid kan paling cuma nggak nyampe 2 kW ya. Iya, kecil-kecil. Nggak nyampe 2 kWh. 1,8 lah, 1,4 lah. Iya. Makanya dia cepet banget penuh. Nah, Cepet ini banget penuhnya. nambah 28 jadi 25%. Nah, ini seneng banget ngeliatnya ya kalau udah nambah gini ya. Iya. Ada rewarding gitu. Wah, ini sih bisa nambah lagi, orang masih turunan nih. Iya, ini kayaknya 30 nih ya. Gue iniin aja gitu ya. 30 kan bener? 30. Yeay. 30%. Yeay. Oke, 28 ke 30%. Nambah 2%. Nambah 2%. Nah, pertanyaan 2% tuh berapa kilowatt hour? Dia kan 38 kilowatt hour. Iya, 0,02. Nah, Berarti 6, 1%-nya itu anggap aja 0,4 lah. Udah masuk 0,8 kilowatt hour. wow, lumayan banget ya. Lumayan. Sih. Dipakai buat camping juga cocok nggak sih? Nah, itu V2L sampai 6.600 watt. Itu dia makanya. Udah kayak bisa satu rumah tuh dihidupin. Rumah gue Listrikan. cuma 5.500. Serius? Iya. Itu pun udah gede loh. 6.600 sih gede banget itu untuk sebuah mobil yang bisa jadi genset ya. Gede loh itu loh. Mantep banget. Dan sebagai genset 6.600 watt ini tuh halus banget. Iya. Lu kebayang lu nyalain mesin genset 6.600 watt. Iya. Berisik kan? Berisik, iya. Nah, ini tuh suaranya halus. Ini suaranya halus. Ini kok turun terus, Grade? 32% sekarang. Ini sih jalanan turunan begini sih menyenangkan ya. Iya. Nih, ngisinya 23%. Banyak loh. Nah, ini udah masuk ke tanjakan-tanjakan lagi nih. Iya nih, udah mulai lagi. Tahu nggak berapa sekarang? Berapa baterainya? 35%. Naiknya banyak. 7%. 7% naik. 7 dikali 0,4. 28 ya? Ya, 2,8 kilowatt hour. Wah. Artinya kalau mobil hybrid biasa, Iya. itu dia udah nyalain mesin tuh. Iya. Nggak mungkin masuk tuh. Nggak mungkin Segede masuk gitu segede ya? gitu. Seriusan. Iya, iya. Itulah paling enaknya dari mobil plug-in hybrid. Mungkin bisa kayak gitu kalau baterai 100%, terus kita turunan. Oh iya, pas turunan. Ini tuh yang kemarin kita sama Om Bobi bukan sih? Ya. Ya. Sama di sini ya? Ya, sama. Tapi Jalannya sama. kita kok nggak lewat tanjakan yang ekstrim? Itu karena Bang Ridwan lewatnya yang sebelah utaranya dia. Oh, beda. Oh. Ini kita muter balik nih. Nah, gitu. Lewatin ikutin map Muter balik kita. Tajam juga. kanan sini. Woi, ekstrim kali. Gila, tajam banget. Gile, ini turunan loh. Ini berapa derajat ini? 85 gua rasa. Kok kayak sesuatu. Kayak yang di Facebook ya. Di Facebook. Widih. Ini. Ini ekstrim kali nih. Wah, iya. Itu 20 sih ada tuh tadi tuh. Wow. Tapi pemandangannya sih pol sih. Pol. Ini menurut gua kalau kalian nggak penting-penting banget, gak usah kesini sih jalannya sih. Tanjakannya sih agak-agak lumayan ya. Kecuali mau ngetes. Wih. Waduh. Enggak. Ini masih oke. Kelihatan. Ya kelihatan lah. Yang tadi itu loh. Kagetin tiba-tiba ya. Ini kok turunan ekstrim sih, bukan tanjakan sih. Kayaknya Berarti kita nanti dari atas putar deh. balik ya. Kita kayak arahnya Harusnya kebalik ya.
Apa? Kita kan nanti balik lagi ke atas. Iya. Udah nyampe. Ini tanjakan Cikarim. Ini turunan Cikarim. Puter balik dulu baru jadi tanjakan. Wah, ini tajam sih. Wow. Wah, jalanannya. Waduh. Oh, lobang coy. Lobangnya gede banget. Itu lagi tanjakan terus ada lobang, lumayan sih. Iya. Bisa hilang momentum tuh. Ini turunan. Iya, lagi turunan. Gak apa-apa, isi baterainya dulu. Wah, jalannya jelek. Iya nih. Waduh. Oh iya. Tuh ya. Ini gua rasa nih ininya CDC-nya main nih. CDC-nya main jadi empuk ya. Iya. Pas lihat lobang. Jalanannya tadi jelek loh, guys. Iya. Itu lobangnya dalam. Nah, pertanyaannya yang masuk video-video ekstrim itu yang sampai orang-orang sulit itu di mana? Wah, itu kali Mas tuh. Curam banget depan. Ini. Mana? Itu depan curam banget. Wah, iya loh. Mana? Itu curam banget ke kiri. Nggak kelihatan loh. Oh, ini kayaknya kalau seperti ini ya, yang bikin susah tuh nggak cuma tanjakannya, tapi jalan permukaannya jelek. Bener. Ini Terennya. Ini nih yang ya. susah nih. Turunan ini ya. nih. Oke, nanti kita nanjak, terus kita di tengah-tengah berhenti iseng. Waduh. Apa dong? Oke, bener sih. Menurut spesifikasi mobil ini bisa nanjak AWD kan? 24 derajat katanya. Oh, ini tajam banget. Ini lebih ekstrim daripada Cinomati, sama tanjakan itu tuh yang kemarin sama Mobi Kerakalan, ini lebih ekstrim. Ini lebih ekstrim, asli. Ini gue sebagai yang nyetir aja tuh agak susah ngeliat depannya. Gue tahu kamera 360-nya. Pakai aja ya. Oke. Nah, Kepake banget. Kepake. Wah, gue nggak merekomendasikan kalian lewat sini ya, asli. Sangat tidak direkomendasikan lewat sini. Even mobil capable, menurut gue ini bahaya. Ini hujan kelar sih. Wah iya, kalau hujan. Ini masalahnya banyak kerikil-kerikil batu gini loh. Ini motor aja bahaya banget ini. Kayaknya udah sampai sini deh, kita muter balik kali ya. Itu sampai situ ada parkiran tuh. Kita bisa putar balik di situ. Jadi seperti itu turunannya. Sekarang kita akan ke tanjakan. Tadi kan turunan Cikarim. Iya. Nah, sekarang kita mau ke tanjakan Cikarim. Tanjakan Cikarim. Aduh. Oh, Gile. itu ya. Nah, ini nih air terjun Cikarim. Cakep Asal juga nih ya. mulanya kenapa namanya tanjakan Cikarim, karena ada air terjun ini. Hmm. Gue tadi barusan tanya orang, bisa dipakai buat mandi apa kagak? Katanya nggak bisa. Dia kenceng ya Mas? Kayaknya kenceng. Airnya kenceng ya. Sebenarnya pengen sih trekking ke sana ya, cuma gue nggak menyiapkan. Ya itulah buat kita. Kostumnya bukan kostum trekking. Kostum bukan kostum trekking. Kalau kena basah juga, gue nggak bawa baju ganti. Bener juga sih. Iya. Bener-bener. Mungkin next time kita masih jalan-jalan ke ini ya. Ke apa namanya? Air terjun beneran. Air terjun beneran. Ada tuh air terjun di Klaten. Oh iya? Iya. Apa namanya? Ada deh. Ada Coba komen deh. di bawah ya. Padahal sih lupa. Tapi ya tuh lihat tuh, kita dari atas sana terus sampai ke bawah sini emang ekstrim sih. Ekstrim sih. Itu bener-bener kelihatan gitu tanjakannya. Even mobilnya Tinggi mampu ya, gue nggak menyarankan lewat situ sih karena terlalu beresiko dan berbahaya. Jadi kayaknya ini jalannya dibikin nggak sesuai standar kali ya. Mungkin ya. Iya, kayak Agak berbahaya sih itu. berbahaya. Kayaknya 20 derajat mah ada guys. Ini kalau kita ukur. Tapi ini mobil nyebelin banget ya, effortless banget gitu. Iya bener. Dari tadi nanjak tuh nggak pernah powernya sampai 20%. Mentang-mentang paling 15 ya itu udah digaspol, itu juga diiseng. Diisengin Nggak gitu. digaspol juga. Gasnya dikit Oh, doang. enggak itu? Iya, gasnya dikit doang. Soalnya kan ditarik gitu kan. Iya. Dan kita pakai eco sama normal tuh juga masih oke banget. Oke. Belum mode Gila. off-roadnya ya? Gila loh, ini mobil top ya. Top. Tapi coba gimana rasanya tanjakan Cikarim, dan gue pengen coba agak ekstrim. Gimana? Di tanjakan yang paling begini, kita berhenti. Oke, Mau siap. coba nggak? Karena menurut spesifikasi dia bisa incline-nya itu 24 derajat. Bener sih. Ya kita cobain aja. Mumpung ada yang proper tempatnya kan. Let's go yuk. Yuk. Let's go. Ihi. Let's go. Kiri kosong nggak? Kosong ya? Ya kelihatan gua. Kosong kiri kosong.
Ketika sepi lumayan. datang. Tetap menegangkan ya meskipun gue cukup pede. Ini kita di mode apa nih mas? Eco. Normal kali ya. Normal. Biar AWD-nya boleh. jalan dong. Boleh. Kalau kalian pakai mobil biasa, mungkin bisa dengan effort, ya kan? Tapi deg-degan. Deg-degan. Harus jaga banget momentum. Heeh. Iya. Tapi ini sengaja nih kita nanti mau coba. Justru nggak pakai momentum ya. Ngapain pakai momentum? Ini kayak gini nih. Sebenarnya yang nyebelin ya adalah ketika lu nanjak begini. 30%. Oh iya, naik tadi 5%. baterainya. Ini santai aja, nggak usah pakai momentum, santai ya. Sengaja dipelan-pelanin ya. Coba lihat. 6% yang terpakai 6% saja. 7, 6 Santai. lagi. Tidak perlu ngegas, gerasa gerusu. Santai sekali. Oke. Ihi. Kok effortless banget ya? Iya. Nih ya. Iya. Kita ambil sisi dalam banget Sisi nih. dalam nih sengaja. Biar susah. Curam. Tuh, lihat berapa powernya? 6%, 3%, 3%, 7%, 9%, 11. Ini menurut lu ekstrim belum? Kalau ekstrim gue berhenti nih. Udah lumayan ini di sini. Kita berhenti ya. Boleh deh, coba. Oke, ya. berhenti. Set. Oke. Iya. Iya. Kita gas. Boleh. Oh, dia pakai ini. Oh iya, ada ininya ya, ada spinnya spin dikit ya. sedikit. Tapi itu cuma 17% doang. Iya. Udah spin cuma 17%. Ini belum pakai mode off-road ya? Belum Ya? Wah, gila, sambil berhenti loh. Iya, kayak easy peasy ya. Nanti ada yang paling ekstrim. Lo Iya. turun deh, Gret. Boleh, ntar gue lihat. Lu liatin. Gret, lu turun, Gret. Lihat Oke, dari oke, luar, oke. Gret. Fif, turun, Fif. Lihat, Fif. Ini sih, wah. Buka pintu aja berat ya. Ini gue miringnya segini nih, buat rata. Gue miringnya segini. Ini ambil dalam ya. Maju ya. Iya. Maju liatin ya. Coba ini sisi paling dalam. Awas, Fif, jangan depan. Ih. Nyantai. Ye. Mau ngebut? Effortless banget. Gimana, Gret? Ini gue aja naik ke sini ngos-ngosan balik ke mobil. Ya Allah. Gak kenceng pintu ya nggak rapet. pintunya. Ya, jadi effortless banget ya, enak banget ya mobilnya. Effortless banget. Kayaknya gue ngos-ngosan, Mas. Tapi ini Ngejar literally balik mobil. mobil yang paling besar tenaganya Iya. yang gua coba di tanjakan se-ekstrim ini. Biasanya, Masalahnya bukan tenaga aja ya, tapi dia harus traksinya bagus juga. Kalau nggak dia spin kan? santai banget. 4% Gua santai. dong. Miring begini 4%. Gua santai ya. Gue sengaja karena kenapa? Kalau mobil biasa tuh harus butuh momentum. Di atas sini kemungkinannya kalau nggak kuat nanjak, dia pasti spin. Spin, iya. Makanya RWD-nya pasti spin. Traksinya bagus banget, dia bisa sesuai AWD. AWD emang. Bahannya juga bagus. Nah, itu sih poin penting juga. Iya. Bahannya bagus. Ini kayaknya tuh ya banyak yang gagal naik, terus dia turun, Iya. kan dikasih Dikasih ban. Gret, gimana lu turun naik ke atas, Gret? Atau mau dibalik? Lo yang nyetir, gue yang turun. Boleh, Oke. kalau mau cobain. Ayo, Viv. Tapi kita berhenti di sini nih. Nggak apa-apa. Ada orang nggak? Nggak aman. 24 lagi. 24. Gue mau screenshot. 24 derajat ya. Nah, lu naik sesuai pelan-pelan. Tapi di sini. Di sini ya. Ya, Sengaja coba. ya. Sengaja kita nyari yang ekstrim. Kita mau siksa mobilnya, pengen tahu. Lu ngos-ngosan, Viv. Lu beneran lu. Ambil yang sisi dalam, Gret. Kasih lagi. Udah ambil sisi dalam banget nih. Tuh. Traksinya udah Tuh, nyari-nyari. dia kan cuma set dikit doang langsung ini. Ardisnya tuh bagus banget. Tuh. Serius guys, ini effortless banget. Gue nginjek tuh sedikit banget. Berhenti. Coba maju. Coba ya, kita maju lagi ya. Oke. Gak ada spin-spinnya. Hah? Gak ada spin-spinnya. Ada sih tadi sebenarnya kalau Oh, ada lihat. ya? Oh, kalau yang pas nanjak ke sananya. Iya. Jangan. Ada motor. Oh, ada motor. Dia butuh momentum. Oke. Maju. Ya, Mas. Pak. Ini naik motor sih juga bahaya. Bahaya banget. Lagi naik tiba-tiba muter karena batu jatuh loh, gubrak. Iya. Tuh.
Ini ngesot-ngesot juga sih sebenarnya, tapi traksinya bener-bener nyari banget. Iya loh, ini jadi lebih empuk loh. Iya ya. Aduh, kayak sempet-sempetnya masih mikirin suspensinya harus behave kayak gimana gitu ya. Di situasi jalanan kayak gini gitu. Iya loh, tadi pas gini kerasa kan? Tuh. Ini kita lagi enjoy mobil lagi mikir keras. Kenapa lagi mikir keras ini? Aduh. Enaknya teknologi. Tuh lihat tuh. Tenaganya berapa yang kepake? Sekarang masih 25%. 20% tuh habis tuh. Dia pasti ngisi. Ya. Tapi kalau lu jadiin EV Plus bisa lebih kurang dari 25%. Mobil yang lain. Oke, kita harus minggir. Wah, Sebenarnya minggir ya. Kita yang lagi nanjak ya. Tapi santai aja. Tenang aja. Tenang aja. Hati-hati, Bu. Nah, sekarang gimana, Gret? Kalau pakai momentum, Gret? Yang Oke. kenceng. Nanti di depan kita cari momentum yang bagusan ya. Harusnya lebih ringan lagi dong. Kalau FWD nih, sampai depannya tuh dikasih beban biar ada traksi. Iya, biar neken ya. Atau perlu bannya anginnya dikurangin. Iya. Nah, ini sekarang kita udah jaga momentum ya. Tapi nggak momentum banget sih, masih 20 km per jaman. Lobang. Wah, lobang gede. Udah, tuang lagi. Wah, gue tadinya deg-degan jadi happy. Asli, mau bagaimanapun juga ya Mas ya, meskipun pede gitu. Untungnya tanjakan-tanjakan kayak gini tuh nggak banyak ya. Iya, bener. Even Cinomati sih nggak ada apa-apanya sama ini sih. Ya. Tapi ini untungnya ya, nggak banyak yang lewat sini. Yes. Jadi ini masih bisa dibilang bukan jalanan yang banyak dilewati orang gitu ya. Kalau udah banyak sih ini bahaya sih. Bahaya banget. Harus ada yang jagain sih. Harus Bahaya gantian, iya. Bahaya banget ini. Bukan jalan umum lah kalau menurut gua. Iya. Nggak usah lah, maksudnya sosokan gitu ya, bawa keluarga. Wah, ini mobil gua pasti kuat nih. Iya. Ya bukan cuma masalah mobil. Apalagi yang kayak SUV-SUV-an. Ya, soalnya banyak kan sekarang mobil yang look-nya SUV, padahal nggak punya kapabilitas. Ini juga ekstrim nih, ini nih. Ini kita momentum aja lah ya. Jalanannya udah nggak rusak. Oh iya. Ya, Ya maksudnya tadi aja bisa lewat, apalagi ini. Iya, maksudnya ringan banget jadinya. Kita kasih tanda dulu buat mobil yang satu lagi ada yang turun. Gue dari tadi. Oh, ini juga ekstrim nih. Iya, ini ekstrim juga. Gue injekan gasnya. Nah, ini ujungnya nggak ketemu nih, padahal belok kiri ya. Iya. Kasih tanda dulu. Mana ya, wah ini miring banget. Oke. Habis ya? Habis. Itu dia tanjakan Sikarim. Ekstrim. Itu ekstrim gila. Tanjakan paling ekstrim yang pernah gua rasain. Gue tinggal tidur, tiba-tiba udah sampai Wonosobo. Dan ternyata hujan ya. Iya. Lalat masuk lagi. Tapi gue bersyukur. Karena pas kita lagi bikin video nggak hujan. Iya, itu waduh kalau hujan bisa mungkin mobilnya ya, cuman guanya lebih ngeri aja. Tadi kita di Tomo Coffee itu hujannya deres sampai Tampias. Deres, betul. Dan sampai Wonosobo tadi 25% ya. Iya. Sekarang 43%. udah 43, naik lagi. Turun terus. Iya, jalanannya turunan. 25 ke 43 berapa tuh? 18. Iya. 18%. 18 kali 0,4. Nah, kalkulator tuh. Ya 18 kali 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 56. Ya nggak? Iya. 5,6 kilowatt hour udah masuk. Gila ya. Asik ya. Nah itulah. Irit banget tuh. Enggak, yang gue bilang tadi turunan dia ngisinya banyak. Iya, isinya banyak. Bener. Kalau hybrid udah digas lagi tuh sama dia tuh buat nyalain mesin. Dibuangin lagi ya. Dan gue baru sadar ya. Ini pegangan handle pintu buat nutupnya itu dikasih empuk-empukan di dalam. Oh iya. Oh iya juga ya. Iya kan? Iya. Oh iya. Itu loh. Jadi emang attention to detail buat apa yang kecil-kecil kayak gitu diperhatiin sama dia. Bagus gitu pas dipegang tuh kayak iya kok empuk ya di sini ya. Dalamnya ada karetnya lagi. Ada karetnya lagi di bawahnya. Kalau ditaruh barang nggak bunyi-bunyi. Nggak kotak-kotakan. Di sini juga ada pendinginnya. Iya, dalamnya Blue Drew loh ini. Storage-nya ya. Ada lampunya juga. Iya. Keren. Terus airbag Mas. Ada 10. Ini Blue Drew loh. Gila dia. Oh iya, di dalam glove box-nya juga. Airbagnya 10, ada 19. Ada 19. Jadi aktif sama pasif. Wah, banyak banget safety-nya.
Dan ini rakitan lokal lagi. Iya, udah rakitan lokal. Jadi bukan CBU ya. Jadi gimana nih, Mas? Gue mau ngajak lu ke suatu tempat. Apa tuh? Tugu Biawak. Tugu Biawak Yang viral di Wonosobo. Ada ya? Rame lah, iya. Waduh, ada apa di sana? Ada biawak. Ya sama, kalau audionya enak tuh ya, kita ngobrol itu suaranya nggak tabrakan ya. Iya, itu dia. Speaker 14 surround sound. 14. Sebenarnya 12. Duanya di headrest. Iya. Iya. Ini juga membantu banget nih kalau navigasi atau mau telepon-teleponan. Yoi. Ya kan? Telepon rahasia bisa nggak, Mas? Nah, bisa. Nunggu yang lain tidur dulu. Iya, gue bilang bisa aja lah, gue juga bingung. Bisa aja. Bisa lah, bisa. Bisa aja kayak kayak sales. Iya, bisa apa? Bisa. Bisa. Melompat bisa. Berenang bisa. Semua juga bisain aja. Ngomong berenang, dia water wading-nya 600 mm loh. Oh, tinggi ya? Bisa, iya. Oh, oke. Berarti kalau misalkan kita tambahin snorkel lebih itu lagi. Oh ya, bisa, benar. Mantap lagi tuh. Sama enak mobil begini ya. Pas lagi idling, dia nggak keluar emisi. Iya, benar. Jadi kalau kita 43%, kita diem aja tidur gitu kan, nyalain AC itu aman. Aman aja. Panoramic sunroof ada Gede. Apa yang nggak dari mobil ini? Komplot gua ada satu yang bikin dia bisa perfect, apalagi orang Jakarta. Apa tuh? Aturan itu ganjil genap. Wah. Oh iya benar. Kalau dia ada aturan ganjil genap buat mobil PHEV, gue punya cakep banget sih. Gue punya pemikiran nih, Mas. Nggak tahu lo setuju apa enggak ya. Mungkin harusnya diizinkan kalau mobilnya PHEV tapi punya baterainya yang kapasitas tertentu. Oh gitu. iya. Saik. Ya kan? Kapasitas tertentu kan dia emisinya bagus gitu. Iya. Gue punya pemikiran. Itu kan yang itu. Semakin lama kita pakai di mobil, semakin menyenangkan gitu. Ya, semakin enjoy. Gue dari tadi juga nyaman banget. Oh ini biawaknya. Oh ini udah sampai nih. Udah nyampe. Oke, kita parkir foto mobil. gratis parkir mobil di depan. Depanan di ini di Chevron. Ya pertigaan. Nah, ini dia biawak. Pertanyaannya kenapa ada Tugu Biawak di sini? Di sini dekatnya biawak. Oh, berarti emang endemik di sini ada biawak, dibikinlah Tugu Biawak. Iya. Tapi keren loh. Keren. Kayak real. Iya bener. Mungkin nih kayak apa ya? Kayak biawak kena radioaktif jadi gede dia. Jadi musuh Spider-Man. Bukan dong. Godzilla. Itu Lizardman kan ada. Oh iya Lizardman. Iya. Tapi Gret, gila. 818. Gila. Jayco J8 ini mantep banget sih kalau menurut gua. 818 loh. Ya gue bilang kalau harganya 2M, ini menurut gua ya mobil yang bagus aja, oke lah. Tapi dengan harga hampir sepertiganya ya, 800 juta. Iya. Edan loh, ini luar biasa. Ya wes, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan follow juga Instagram Grady. Di sini Grady. Dan Cerdarif. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Dadah. Next kemana lagi, Gret? Mana yang seru? Ah, Kita pilih komen dulu. dah. Komentar di bawah ya.